Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usbatul Ummah. Saya akan menjelaskan tentang sistem informasi dan tantangan manajemen. Yang pertama, di sini ada sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi memiliki peran penting dalam pengelolaan dan optimasi operasi bisnis di era digital. Teknologi ini meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, serta memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dan di sini ada beberapa kontribusi sistem informasi yang signifikan pada kemajuan bisnis. Yang pertama, pengolahan data yang cepat memungkinkan analisis data besar dalam waktu singkat untuk mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan berbasis data terkini. Yang kedua, pengelolaan sumber daya yang efisien, membantu mengelola inventaris dan karyawan lebih efektif, mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, peningkatan layanan pelanggan. Dengan sistem seperti CRM, perusahaan dapat memberikan solusi yang cepat dan tepat serta pengelola interaksi pelanggan dengan lebih baik. Yang terakhir, keunggulan kompetitif. Teknologi sistem informasi membantu perusahaan memberikan produk dan layanan yang unggul dan responsif, memungkinkan mereka untuk lebih unggul dan pesaing. Selanjutnya ada sistem informasi mendukung kinerja perusahaan. Semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan melakukan informasi. Demikian pula sebaliknya, semua kegiatan penghasilan informasi baik yang berguna bagi perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut maupun bagi perusahaan lain di luar perusahaan yang bersangkutan. Oleh sebab informasi berguna untuk semua macam dan bentuk kegiatan dalam perusahaan. Selanjutnya, resiko penggunaan sistem informasi. Sistem informasi semakin penting dalam mendukung proses bisnis organisasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Sistem ini berfungsi sebagai kunci yang mungkin memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan sehingga banyak organisasi baik profit maupun non-profit yang mengendalikannya. Namun dengan meningkatnya penggunaan sistem informasi, kesadaran akan perlunya review dan evolusi pengembangan sistem juga meningkat, terutama setelah munculnya kasus kegagalan sistem yang berdampak negatif pada kinerja organisasi. Kesadaran ini mendorong organisasi untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan dan pengembangan sistem informasi. Di sini juga terdapat beberapa risiko yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari gagalnya pengembangan suatu sistem informasi, yaitu yang pertama, sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, melonjaknya biaya pengembangan sistem informasi karena adanya scope creep atau pengembangan berlebihan yang tanpa terkendali. Yang terakhir, sistem informasi yang dikembangkan tidak dapat meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya ada sistem informasi dan tantangan informasi. Hampir seluruh sektor bisnis di dunia ini menggunakan sistem informasi di perusahaan mereka. Bukan hanya itu, mereka pun selalu berusaha melakukan berbagai macam cara untuk mengembangkan sistem informasi yang digunakan di perusahaan mereka. Di sini ada beberapa peranan dan fungsi utama dari sistem informasi, yaitu yang pertama, mendukung operasi bisnis mulai dari akuntansi sampai dengan penelusuran pesanan pelanggan. Sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi atau kegiatan bisnis sehari-hari. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Sistem informasi dengan mengkombinasikan informasi untuk membantu manajer menjalankan
bisnis dengan lebih baik. Yang ketiga, mendukung keunggulan strategis. Sistem informasi yang dirancang untuk membantu pencapaian sistem informasi dapat mengkombinasikan informasi untuk membantu manajer menjalankan bisnis dengan lebih baik. Yang ketiga, mendukung keuangan strategis. Sistem informasi yang dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan dan menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Yang keempat, sistem informasi untuk operasi bisnis. Sistem informasi operasi memproses data yang berasal dari dana yang digunakan dalam kegiatan usaha. Yang kelima, transaction processing system, yaitu berkembang dari sistem informasi manual untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data elektronik. Yang keenam, proses kontrol sistem. Sistem informasi operasi secara rutin membuat keputusan yang mengendalikan proses operasional seperti keputusan pengendalian produksi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.